Halo semuanya, dalam video pembelajaran kali ini membahas tentang kompetensi dasar 3.2 menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih. Yang pertama, metode penghapusan piutang tidak tertagih. Terdapat dua metode. Yang pertama, metode langsung atau direct write-off method. Metode langsung adalah metode pencatatan kerugian piutang yang langsung mengurangi jumlah piutang yang bersangkutan. Yang kedua, metode tidak langsung atau metode cadangan allowance method. Metode kerugian piutang tak tertagih dan secara tidak langsung mengurangi piutang yang bersangkutan tetapi dicatat dalam satu rekening, yaitu rekening cadangan kerugian piutang. Selanjutnya, ketentuan dalam metode langsung. Yang pertama, kerugian piutang tak tertagih dicatat pada periode penerimaan piutang berdasarkan jumlah piutang yang dihapuskan. Kedua, langsung dicatat pada rekening kerugian piutang dengan jurnal beban kerugian piutang debit dan piutang dagang kredit. Yang ketiga, pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas piutang yang sudah dihapus di jurnal piutang dagang debit dan kerugian piutang kredit. Yang keempat, waktu menerima pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan membayar dicatat dengan jurnal kas debit piutang dagang kredit. Yang kelima, jika debitur yang sudah dihapuskan datang dan langsung membayar, dicatat dengan jurnal kas debit bagian piutang kredit. Selanjutnya, ketentuan dalam metode tidak langsung atau metode cadangan. Yang pertama, kerugian tak tertagih dicatat berdasarkan taksiran melalui jurnal penyesuaian beban kerugian piutang debit dan cadangan kerugian piutang kredit. Yang kedua, setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada rekening kerugian piutang dengan jurnal cadangan kerugian piutang debit piutang dagang kredit. Yang ketiga, pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas cadangan piutang yang sudah dihapuskan di jurnal piutang dagang debit cadangan kerugian piutang kredit. Yang keempat, waktu menerima pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan membayar dicatat dengan jurnal kas debit piutang dagang kredit. Yang kelima, jika debitur yang sudah dihapuskan datang dan langsung membayar dicatat dengan jurnal kas debit cadangan kerugian piutang kredit. Selanjutnya, taksiran piutang tak tertagih. Perusahaan melakukan penjualan secara kredit untuk meningkatkan volume penjualan. Penjualan kredit akan menimbulkan piutang. Piutang akan memiliki dua kemungkinan, yaitu dapat dibayar tepat waktu atau mungkin tidak tertagih sama sekali. Untuk mengantisipasi piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, maka perusahaan melakukan penyisian piutang. Adapun pendekatan penaksiran penyisian piutang tak tertagih dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan neraca atas dasar saldo penjualan, dan yang kedua, pendekatan laba rugi atas dasar penjualan. Berikut penjelasan mengenai pendekatan neraca atas dasar saldo penjualan. Kerugian piutang dihitung berdasarkan saldo piutang dengan cara menyisihkan piutang tak tertagih atau cadangan. Penyisian piutang tak tertagih atau cadangan dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang. Yang kedua, ditambah dengan persentase tertentu dari saldo piutang. Yang ketiga, dihitung berdasarkan umur piutang. Metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang yang biasa terjadi cukup besar jumlahnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode ini adalah: yang pertama, kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan dibandingkan
dengan penjualan pada periode akuntansi yang sama dengan periode terjadinya penjualan. Yang kedua, jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat diterima, dicatat dengan mendebet rekening beban kerugian piutang dan mengkredit rekening cadangan kerugian piutang. Yang ketiga, kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang pada saat suatu piutang dihapus dari pembukuan. Yang keempat, jumlah taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan jumlah saldo piutang dagang akhir periode dikalikan persentase tertentu tanpa memperhatikan periode terjadinya piutang. Berikut ini contoh perhitungan penyisihan cadangan kerugian piutang dengan pendekatan neraca. Jika cadangan kerugian piutang bersaldo kredit. Pada buku besar PD Mentari Indah tanggal 31 Agustus 2019 terdapat akun piutang dagang sebesar 100 juta rupiah dan cadangan kerugian rupiah. Taksiran kerugian piutang ditetapkan 2% dari saldo piutang. Berdasarkan data tersebut, besarnya cadangan kerugian piutang dapat dihitung dengan taksiran kerugian piutang 2% dikali 100 juta rupiah yang didapat 2 juta rupiah. Saldo kredit akun cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta rupiah, sehingga kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2019 adalah 1 juta rupiah. Maka dari hitungan tersebut dapat dibuat jurnal beban kerugian piutang debit sebesar 1 juta dan cadangan kerugian piutang kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya, jika cadangan kerugian piutang bersaldo di debit. Pada buku besar PD Mentari Indah tanggal 31 Agustus 2019 terdapat akun dengan saldo piutang dagang sebesar 100 juta rupiah dan cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta rupiah. Taksiran kerugian piutang ditetapkan 2% dari saldo piutang, sehingga berdasarkan data tersebut, maka besarnya cadangan kerugian piutang dapat dihitung taksiran kerugian piutang 2% dikali 100 juta didapat 2 juta rupiah dan saldo debit akun cadangan kerugian piutang 1 juta rupiah, sehingga kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2019 adalah 3 juta rupiah. Jadi, jurnal yang dibuat adalah beban kerugian piutang debit sebesar 3 juta rupiah dan cadangan kerugian piutang kredit sebesar 3 juta rupiah. 2. Pendekatan laba rugi atas dasar penjualan. Kerugian piutang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan. Mengingat bahwa timbulnya piutang disebabkan oleh penjualan kredit, maka sebaiknya kerugian piutang dihitung berdasarkan penjualan kredit. Namun, untuk praktiknya dapat pula dihitung dari jumlah penjualan bersih. Jumlah taksiran piutang ditetapkan dengan cara yang sebenarnya terjadi dengan total penjualan selama periode yang bersangkutan, kemudian diadakan modifikasi kemungkinan di masa yang akan datang. Berikut contoh perhitungan penyisihan cadangan kerugian piutang dengan pendekatan laba rugi. Pada buku besar PD Indah tanggal 31 Agustus 2019 terdapat saldo akun piutang dagang sebesar 100 juta rupiah, cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta rupiah, penjualan sebesar 1 miliar rupiah. Taksiran kerugian piutang ditetapkan 0,5% dari total penjualan. Berdasarkan data tersebut, maka besarnya taksiran kerugian piutang dapat dihitung 0,5% dikali 1 miliar rupiah sama dengan 5 juta rupiah, sehingga jurnal yang dibuat adalah beban kerugian piutang 5 juta debit dan cadangan kerugian piutang 5 juta kredit. Cukup sampai di sini.
mengenai analisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.